pendahuluan, psikologi agama adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari hubungan antara keyakinan agama dan tingkah laku manusia. Ia meneliti bagaimana agama mempengaruhi sikap perilaku serta pengalaman psikologi individu dalam konteks sosial dan budaya. Psikologi agama juga mengeksplorasi mekanisme internal yang mempengaruhi tindakan keagamaan, mencakup aspek kognitif, afektif, dan konatif dari kepercayaan. Para ahli seperti Profesor Dr. Anjus Haji Sakia Drajat menekankan pentingnya memahami pengaruh agama terhadap kepribadian dan perilaku manusia. Motivasi beragama adalah dorongan seseorang untuk melakukan aktivitas keberagaman. Motivasi beragama dapat berupa dorongan untuk memeluk agama, kecenderungan untuk menjalankan ajaran agama, adanya tujuan hidup yang sesuai dengan ajaran agama. Motivasi beragama dapat menjadi penguji sikap manusia dalam beramal, benar atau salah. Motivasi beragama juga dapat menjadi faktor internal yang dapat meningkatkan kematangan beragama. Selain itu, agama juga mengajarkan nilai-nilai moral yang penting dalam kehidupan manusia. Hal ini biasanya ditekankan melalui ajaran-ajaran suci atau kitab suci yang dijadikan pedoman hidup para pengikutnya. Misalnya, agama Kristen mengajarkan tentang kasih sayang, pengampunan, kebaikan hati, sementara agama Islam menekankan pentingnya ketaatan kepada Tuhan, keadilan, dan belas kasih. Manusia percaya pada agama karena agama dapat memberikan berbagai manfaat seperti memberikan arti dan tujuan hidup, menjadi sumber moral dan akhlak, menjalani hubungan harmonis, memberikan penghiburan dan bimbingan, membantu menghadapi cobaan, meningkatkan kualitas hidup, dan memberikan rasa kebersamaan. Agama merupakan sebuah ajaran kebaikan yang menentukan manusia kembali kepada hakikat manusianya. Beragama artinya kita berupaya belajar untuk mengamalkan ajaran agama dalam setiap aspek kehidupan agar terjalin hubungan yang indah dan harmonis antara sesama alam semesta maupun dengan Tuhan. Motivasi beragama merupakan dorongan yang mendorong individu untuk melakukan dan menjalankan ajaran agama. Menjalankan ajaran agama dan mencapai tujuan hidup yang sesuai dengan ajaran agama. Ada beberapa kesimpulan mengenai motivasi beragama. Yang pertama, motivasi beragama muncul ketika seseorang mengalami kesadaran beragama. Yang kedua, motivasi beragama mendorong seseorang untuk melakukan pengamalan dalam beragama. Yang ketiga, motivasi beragama mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan keilahian. Yang keempat, motivasi beragama mendorong seseorang untuk memahami dan mempraktikkan doktrin atau kepercayaan agama. Dan yang kelima, motivasi beragama mendorong seseorang untuk mencapai penghargaan. Agama berperan penting dalam mengatur sendi-sendi kehidupan manusia dan mengarahkannya kepada kebaikan bersama. Terdapat dua jenis motivasi, yaitu intrinsik atau dorongan dari dalam diri dan ekstrinsik, dorongan dari luar. Motivasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik psikologis maupun sosial, yang dapat mencakup keinginan untuk mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, atau kehendak Tuhan. B. Mistisme dalam beragama. Mistisisme merupakan paham yang memberikan ajaran serta mistis sehingga hanya dikenal, diketahui atau dipahami oleh orang tertentu saja, terutama penganutnya. Menurut Harun Nasution, intisari mistisme termasuk di dalamnya. Sufisme
yaitu kesadaran akan adanya komunikasi dan dialog antara roh manusia dengan Tuhan dengan mengasihi diri dan berkompetensi. Mistik itu berarti persoalan-persoalan yang menyangkut hal-hal gaib, kemampuan supranatural, dan praktik-praktik yang menimbulkan kemampuan supranatural. Dan hal-hal seperti ini tidak bisa dipisahkan dari agama, yang mana mistik itu bagian dari agama, dan setiap bagian dari agama itu menyatu dengan agama. Sehingga mistik biasanya dipakai untuk menyebut arus besar kerohanian yang mengalir dalam semua agama. Dalam arti yang luas, mistik dapat didefinisikan sebagai kesadaran terhadap kenyataan tunggal, yang disebut sebagai kearifan, cahaya, cinta, atau nihil. Kata sifat mistik dalam penggunaannya biasa dikaitkan dengan upacara agama, misteri, upacara yang harus dirahasiakan juga untuk menunjukkan hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan tentang misteri. Mistisisme merupakan paham yang memberikan ajaran yang serba mistis. Ajarannya berbentuk rahasia atau ajarannya serba rahasia, tersembunyi, gelap, atau terselubung dalam kekelaman, sehingga hanya dikenal, diketahui, atau dipahami oleh orang-orang tertentu saja, terutama penganutnya. Selain serba mistis, ajaran juga serba subjektif atau tidak objektif. Tidak ada pedoman dasar yang universal dan otentik, sehingga pembahasan dan pengalaman ajarannya tidak mungkin dikendalikan atau dikontrol dalam arti yang semestinya. Biasanya tokohnya sangat dimuliakan, diagungkan, bahkan diberhalakan atau dimitoskan, dikultuskan oleh penganutnya karena dianggap memiliki keistimewaan pribadi yang disebut karisma. C. Konversi beragama. Konversi beragama adalah proses pergantian atau perubahan keyakinan seseorang terhadap agama yang dianut sebelumnya ke agama lain. Proses ini biasanya terjadi secara sukarela maupun terpaksa. Secara umum, konversi agama merupakan peristiwa melibatkan perubahan orientasi spiritual dan sosial seseorang. Konversi ini dapat menjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari peralihan agama yang sederhana hingga perubahan yang melibatkan perubahan total dalam gaya hidup dan pandangan hidup individu. Konversi beragama merujuk pada proses atau tindakan seseorang yang berpindah dari satu agama ke agama lain atau mengubah keyakinan agamanya. Hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan seperti pencarian spiritual, pernikahan, pengaruh sosial, atau bahkan perubahan pandangan pribadi terhadap agama tertentu. Konversi beragama juga dapat melibatkan perubahan dalam praktik ibadah, tradisi, dan identitas agama seseorang. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan konversi beragama. Beberapa faktor tersebut antara lain faktor keluarga, sosial, psikologis, ekonomi, politik, media, teknologi, geografi, dan migrasi. Konversi beragama merupakan fenomena yang tidak hanya terjadi dalam konteks spiritual, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, budaya, dan politik. Dampak konversi beragama tidak hanya dirasakan oleh individu yang melakukan perubahan agama, tetapi juga mempengaruhi dinamika masyarakat secara keseluruhan. Meskipun konferensi beragama bisa memberikan kedamaian dan kepuasan spiritual bagi beberapa individu, namun juga membawa tantangan dan perubahan besar dalam kehidupan sosialnya. D. Agama dan kepribadian. Agama telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia sejak purba. Ia tidak hanya berperan sebagai sistem kepercayaan dan praktik ritual, tetapi juga sebagai bentuk nilai, norma, dan moralitas secara signifikan mempengaruhi kepribadian individu. Kepribadian di sisi lain merupakan
karakteristik unik seseorang yang meliputi pola pikir, perasaan, dan perilaku. Interaksi kompleks antara agama dan kepribadian telah menjadi subjek penelitian yang menarik bagi berbagai disiplin ilmu, termasuk teknologi, psikologi, dan sosiologi. Pemahaman yang mendalam tentang bagaimana agama membentuk dan mempengaruhi oleh kepribadian dapat memberikan wawasan berharga tentang perilaku manusia, perkembangan moral, dan kesejahteraan psikologis. Agama memainkan peran penting dalam membentuk moral dan etika individu, memberikan kerangka kerja bagi perilaku dan keputusan moral seseorang. Agama seringkali mengajarkan nilai-nilai etika yang menjadi dasar bagi kesadaran moral individu dan masyarakat. Nilai-nilai ini meliputi kejujuran, kasih sayang, kesetiaan, disiplin, dan tanggung jawab. Agama memberikan penjelasan dan contoh-contoh tentang bagaimana nilai-nilai ini harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Agama juga memberikan sanksi moral terhadap perilaku yang dianggap buruk atau melanggar norma dan nilai-nilai agama. Sanksi ini dapat berupa rasa bersalah, hukuman sosial, atau bahkan hukuman di akhirat. Hal ini mendorong individu untuk berhati-hati dalam bertindak dan berusaha hidup sesuai dengan ajaran agama. Hubungan antara agama dan kepribadian merupakan hubungan yang kompleks dan dinamis. Agama dapat mempengaruhi berbagai aspek kepribadian, termasuk perkembangan moral, nilai-nilai, persepsi diri, dan perilaku sosial. Namun, pengaruh agama tidak bersifat deterministik. Faktor-faktor lain seperti budaya, pengalaman pribadi, dan interpretasi individu yang juga berperan penting dalam membentuk kepribadian. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami secara lebih mendalam interaksi kompleks antara agama dan kepribadian dalam konteks budaya sosial yang beragam. Agama dan kesehatan masyarakat mental dan fisik. Agama dapat memberi dampak yang cukup berarti dalam kehidupan manusia, termasuk terhadap kesehatan. Orang yang sehat mental dan akan senantiasa merasa aman dan berbagai dalam kondisi apapun. Ia juga akan melakukan introspeksi atas segala hal yang dilakukannya, sehingga ia akan mampu mengontrol dan mengendalikan dirinya sendiri. Solusi terbaik untuk dapat mengatasi masalah-masalah kesehatan mental adalah dengan mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan mental seseorang dapat ditandai dengan kemampuan orang tersebut dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya, mampu mengembangkan potensi yang telah terdapat dalam dirinya sendiri, semaksimal mungkin untuk menggapai kehendak bersama masyarakat, sekalipun membutuhkan satu sama lain dan selalu berinteraksi. Psikologi agama merupakan salah satu bukti adanya perhatian khusus para ahli psikologis terhadap peran agama dalam kehidupan dan kejiwaan manusia. Pendapat yang paling ekstrim pun tentang hal ini masih menunjukkan betapa agama sudah dianalisasi sebagai bagian dalam kehidupan pribadi manusia yang erat kaitannya dengan segala gala psikologis. Pada abad ke-17, kondisi suatu pasien yang sakit hanya diidentifikasi dengan medis. Namun pada perkembangan pada abad 19, para ahli kedokteran menyadari bahwa udahnya hubungan antara penyakit dengan kondisi psikis manusia. Hubungan timbal balik ini menyebabkan manusia menderita gangguan fisik yang disebabkan oleh gangguan mental atau somapsikotis, dan sebaliknya gangguan mental yang dapat menyebabkan penyakit fisik atau psikomatik. Solusi terbaik untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan mental adalah dengan mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan mental seorang dapat ditandai dengan kemampuan orang tersebut dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya, mampu mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sendiri semaksimal mungkin. Kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari keluhan dan gangguan mental, baik berupa neurosis maupun psikosis, atau penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial.
Orang yang sehat mental akan senantiasa merasa aman dan berbagai dalam kondisi apapun. Ia juga akan melakukan introspeksi atau atas segala hal yang dilakukannya, sehingga ia mampu untuk mengontrol dan mengendalikan dirinya sendiri. Agama tampaknya memang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pengingkaran manusia terhadap agama mungkin karena faktor-faktor tertentu, baik yang disebabkan oleh kepribadian maupun lingkungan masing-masing. Fitrah manusia sebagai makhluk ciptaan Allah ialah manusia diciptakan mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka tidak wajar mereka tidak beragama tauhid. Itu hanya karena pengaruh lingkungan. Hubungan antara kejiwaan dan agama dalam kaitannya dengan hubungan antara keyakinan dan kesehatan jiwa terletak pada sikap penyerahan diri seseorang terhadap suatu kekuasaan yang maha tinggi, sehingga akan dapat memunculkan perasaan positif pada kesehatan mental seseorang. Agama adalah hubungan yang praktis yang dimaksudkan dengan apa yang dia percayai sebagai makhluk atau sebagai wujud yang lebih tinggi daripada manusia. Kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gangguan dan penyakit jiwa. Kesimpulan dari materi ini adalah, dengan demikian psikologis agama bertujuan untuk memahami dan menganalisis pengaruh keyakinan agama terhadap perilaku manusia. Ini mencakup pengukuran dan deskripsi perilaku yang beragama, serta memprediksikan bagaimana individu berperilaku dalam konteks keagamaan. Selain itu, psikologis agama dapat membantu dan meningkatkan kecerdasan emosional, berpikir positif, dan menciptakan solidaritas di antara penganut agama. Dengan demikian, psikologis agama berperan penting dalam pembentukan karakter dan pemahaman spiritual individu dalam masyarakat.